Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Dwi Aranto Purba, NIM 1803011129. Di sini saya akan menjelaskan tentang video PPT saya mengenai pengelolaan lahan rawa pasang surut. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Pengelolaan rawa pasang surut oleh Agung Dwi Aranto Purba, NIM 1803011129, kelas Agronomi 1 2018. Pengertian: lahan rawa merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara bijak agar dapat menjadi sumber pertumbuhan yang mampu mendorong laju pembangunan perekonomian dan memakmurkan rakyat. Oleh karena itu, walaupun dalam area otonomi yang memberikan wewenang luas, pengelolaan lahan rawa pasang surut harus tetap mengindahkan kondisi dan sifat-sifat lahan yang khas dan unik. Kondisi pertanian lahan rawa pasang surut saat ini. Yang pertama yaitu adalah kondisi lahan. Lahan rawa pasang surut mempunyai sifat yang spesifik, diantaranya macam tipologi, jenis tanah, dan tipe genangan yang berbeda. Spesifikasi tersebut mengandung makna bahwa potensinya sebagai lahan pertanian tentu akan berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tingkat kesesuaiannya berdasarkan besarnya faktor pembatas yang ada bagi sistem usaha pertanian yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu adalah sistem jaringan tata air. Memahami kondisi tata air dan pola dinamikanya mempunyai arti yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian wilayah untuk usaha pertanian di lahan rawa pasang surut. Hal ini sudah disadari oleh petani sejak awal, yang ditandai dengan telah dibangunnya saluran-saluran air yang dalam. Saluran-saluran tersebut dimaksud untuk mempercepat pembuangan kelebihan air yang masam serta memasukkan kembali air segar ke lahan pertanaman. Yang ketiga yaitu adalah karakteristik lahan pasang surut. Lahan rawa pasang surut mempunyai dua zona, yaitu yang pertama zona pasang surut payau atau salin, dan yang kedua zona pasang surut air tawar. Kedua zona tersebut mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, sehingga dalam upaya pemanfaatannya perlu dihubungkan antara aspek lahan atau tipologi lahan dengan aspek air atau tipe luapan yang mengandung ciri-ciri yang lebih khas. Selanjutnya, berdasarkan tipe luapan air pasang, lahan rawa pasang surut dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama tipe luapan A, yaitu suatu wilayah yang dapat diluapi oleh air pasang, baik oleh pasang besar maupun oleh pasang kecil. Yang kedua tipe luapan B, yaitu wilayah yang hanya dapat diluapi oleh air pasang besar saja. Yang ketiga tipe luapan C, yaitu wilayah yang tidak terluapi air pasang. Dan yang terakhir adalah tipe luapan D, yaitu wilayah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh air pasang, namun demikian air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah. Strategi pengembangan pertanian. Yang pertama, wilayah kesesuaian lahan. Lahan rawa mempunyai karakter yang sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, meliputi jenis tanah, tingkat kesuburan, potensi kandungan racun pirit dan aluminium, ketebalan dan kematangan gambut, kemasaman tanah dan air, tipe luapan, dan genangan air. Sehingga penetapan komoditas harus berdasarkan pada tingkat kesesuaian dan peruntukannya. Yang kedua, pemetaan rinci dan pengembangan komoditas unggul. Lahan rawa mempunyai sifat yang dinamis dan rapuh, sehingga dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Tipologi gambut telah banyak yang berubah menjadi bergambut, dan banyak yang tidak sedikit yang telah berubah menjadi lahan sulfat masam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah pembenahan dan peningkatan fungsi jaringan tata air. Keberhasilan usaha pertanian di lahan rawa sangat ditentukan oleh keberhasilan penerapan sistem tata air. Walaupun saluran-saluran air telah dibangun, tetapi tanpa diikuti dengan pengelolaan yang baik, saluran tersebut tidak akan efektif. Pengelolaan yang tidak baik
atau salah justru dapat merusak lahan sebagai akibat drainase yang berlebihan atau genangan yang berlebihan. Dan yang keempat, yang terakhir, pengembangan sarana dan kelembagaan agribisnis. Sarana penting yang perlu dibangun adalah transportasi, pasar, penyuluhan, serta fasilitas sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan lembaga agribisnis yang perlu dikembangkan adalah kelompok tani mandiri, P3A, koperasi, penyedia sarana produksi, pemasaran hasil, perbenihan dan pembibitan, jasa pelayanan alsintan dan perbengkelaan, serta lembaga keuangan pedesaan yang mudah diakses oleh petani. Penutup. Lahan rawa mempunyai potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi mempunyai sifat yang rapuh dan secara fungsional sangat mungkin melingkup seluruh wilayah atau daerah dengan batas administrasi dan hukum tertentu. Maka dari itu, pengembangannya memerlukan strategi pengelolaan yang dapat menjamin kelanjutan produksi dan kelestarian kualitas lingkungan. Baik, demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai PPT saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.